Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat, masih diberikan keimanan, kesempatan sehingga kita bersama-sama selesai melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Alhamdulillah di masjid ini masih ramai Pak. Kemarin saya ceramah tarawih di salah satu masjid di Kota Makassar ini, jamaahnya tinggal 10. Padahal rumahnya di samping itu luar biasa mewahnya semua. Tapi tidak ada yang datang salat berjamaah. Di masjid hanya 10 orang. Yang ada ditambah dengan anak-anak 5 berarti 15 orang. Tidak cukup satu saf. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita pada hari ini adalah syarat untuk menjadi manusia yang takwa menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut penilaian manusia Pak. Ya, yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, bisa kita dikatakan bertakwa kalau kita sudah meyakini kebenaran Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu jelas zalikal kitabu la raiba fi dalil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu syarat pertama. Kemudian yang kedua adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai huda, petunjuk. Nah, ini kembali pada diri kita, apakah selama ini kita sudah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keseharian kita, atau di dalam bertetangga kita, atau di dalam bernegara kita. Karena ini Al-Quran diturunkan oleh Allah, tujuannya menjadi pedoman, menjadi acuan untuk kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita menjadi kembali kepada Al-Quran, allazina yu'minuna bil ghaib. Kita harus percaya kepada sesuatu yang gaib. Nah, siapa yang gaib itu adalah Allah tentunya. Kemudian yang kedua adalah malaikat. Kemudian yang ketiga adalah hari kemudian. Nah, kita belum sampai ke sana, tapi harus diimani. Ya, sebagai rukun iman, allazina yu'minuna bil ghaib, jadi percaya kepada yang gaib. Jadi kalau ada orang tidak percaya kepada yang gaib, tidak sempurna itu keimanannya.
Karena itu salah satu rukun iman, percaya kepada sesuatu yang gaib. Kita percaya kepada Allah karena memang ada janji kita kepada Allah bahwa al-iman ma'rifatu billah. Iman itu diyakini dalam hati. Wa qaulun bil lisan, kemudian diucapkan dengan lisan. Wa amalu bil arkam, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Ya, jadi ini tiga ini, rangkaian ini tidak bisa terpisahkan, Pak. Jadi kita yakin dalam hati kita, kemudian sudah diucapkan ucapan kita apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu persaksian kita kepada Allah, bahwa kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersaksi, siapa yang bersaksi? Hati kita, perkataan kita bersaksi kepada Allah. Apakah kita pernah lihat Allah? Tidak ada orang pernah lihat Allah. Tapi karena kita bersaksi melalui keimanan kita, percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu yang menciptakan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimunas shalah. Jadi setelah kita bersaksi, yakin bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah, yang harus kita ibadahi, yang harus kita minta pertolongannya, maka allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dibuktikan dengan ibadah salat. Karena pada hari ini ada saja manusia, Pak, sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan dirinya Islam tapi tidak salat. Berarti tidak ada syaratnya menjadi dia manusia takwa. Tidak puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi dia baru Islam, belum beriman. Berkali-kali saya sampaikan bahwa kalau ada orang yang buka puasa di siang hari Ramadan adalah orang Islam laki-laki. Kalau perempuan kan ada memang jatahnya. Kalau perempuan biasa ya datang bulannya, justru ketika beribadah kepada Allah itu dilarang. Ya, marah haram karena dia datang bulannya, Pak. Kalau kita laki-laki tidak ada bulan tak datang. Ya, tak datang itu bulan. Ya, kalau perempuan ada tamunya dia datang setiap bulan, waktunya itu ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, tapi normalnya 7 hari tamunya perempuan kalau datang. Ya, selain dari itu tidak normal itu kalau seperti di atasnya atau dikurangi itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita melaksanakan salat, hablum minallah, kita sudah bagus. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena Allah menginginkan supaya kita hubungan antara manusia dengan manusia itu baik, maka di situ dikatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Keluarkanlah, infakkanlah sebagian hartamu yang dikaruniakan Allah kepadamu. Jadi kita disuruh menginfakkan. Ada 2 di situ penafsiran, menurut penafsiran Ibnu Katsir, 2 ditafsirkan di wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibnu Katsir mengatakan di sisi lain itu infak. Jadi apa itu? Kalau infak itu adalah keikhlasan kita. Jadi tidak ada ketentuan, Pak, kalau infak. Tergantung keikhlasan kita dan kemampuan kita. Berapa kita harus mau kita keluarkan, itu infak namanya. Tetapi di ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa tidak, itu ada zakat. Nah ini kalau zakat itu ada haul dengan ada nisab. 1 tahun mengendap harta benda kita, misalnya tanggal 1 bulan Ramadan yang lalu kita kasih masuk wanta di bank. Cukup nisabnya. Nisabnya berapa? 85 gram emas, harus keluar 2,5% dari harta itu selama 1 tahun kita miliki. Itu harta kita, tidak ada utang yang lain.
itu murni 85 gram. Kalau sekarang jumlahnya itu Pak kira-kira sudah 70 juta lebih. Ya, baru satu nisab. Kenapa? Karena emas sekarang ini sudah hampir ada yang 3 juta, ada yang 1.500.000. Paling rendah itu sekarang emas. Nah itu yang diikuti. Dengan jumlah itu maka harus keluar 2,5% dari hasil harta kita setiap tahunnya. Kalau misalnya mengendap setiap tahun kita miliki, maka setiap tahun harus keluar zakat. Kalau ini adalah perdagangan, ini maaf kalau ada perdagangan. Tetapi ketika ini investasi itu juga, ya misalnya ibu-ibu kalungnya investasi mau dipakai karena itu kalung kita mau dipakai sebagai perhiasan. Mungkin cukup 1 nisab, maka dikeluarkan zakatnya 1 kali seumur hidup. Begitu adilnya itu Allah Pak. Coba bagi ibu-ibu biar 100 gram kalau mau dipakai Pak 1 kali jadi minta Allah untuk disucikan itu kalunta. Nah kenapa kalau tidak kita sucikan ada imbasnya Pak. Allah akan mengambil sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan ketentuannya. Ada di samping rumah saya dulu Pak, sebelum saya pindah di depan, itu banyak sekali kalunnya, banyak sekali gelannya. Kalau dia pengajian Pak, hampir sampai di sikunya itu gelannya biasa dia pakai. Seperti toko emas berjalan. Suatu ketika saya tanya karena sudah akrab, kayak saudara. Jadi saya tanya, Ibu Asnia, itu kalunta emas tak sudah dikasih keluar zakatnya. Apa Nabi bilang, Ustaz, kalau ini dikasih keluar zakatnya ini Ustaz, habis ki. Ini saya juga pasuluan, nela suki. Saya bilang tidak begitu. Itu pengertian zakat itu Pak, itu sama dengan mengembangkan, berkembang. Jadi setiap sesuatu yang kita keluarkan itu memanggil harta baru. Jadi misalnya 1 juta kita keluarkan zakatnya, misalnya kalau ada zakat 1 juta itu memanggil harta baru yang berlipat-lipat ganda nilainya di sisi Allah. Bisa saja diganti dengan 10 juta oleh Allah, bahkan lebih dari itu ketika kita kasih keluar. Apa yang terjadi setelah saya sampaikan seperti itu dan tidak dikeluarkan zakatnya Pak? Mulai pertama dikasih sakit bapaknya. Dan orang kaya ini Pak, jadi tidak ada kartu BPJS-nya. Dikasih sakit bapaknya, 1 kali sakit itu dikeluarkan itu. Dikeluarkan, diambil oleh Allah secara tidak langsung, dibayar. Dia keluarkan uang 1 kali sakit bapaknya 50 juta. Bapak kan mahal ke rumah sakit Pak kalau mandiri orang. 50 juta. Kemudian sampai meninggal bapaknya, dia lagi dikasih sakit oleh Allah. Sampai utangnya sekarang ini dia bilang, utangku sekarang Ustaz 200 juta. Ini, coba Pak. Dulunya itu tidak ada utangnya, banyak hartanya. Tetapi karena dia tidak mau mengeluarkan hartanya, jadi hati-hati ke ibu-ibu. Bu, ibu. Hati-hati ibu, dicucikan gitu harta. 1 kali jina minta Allah untuk kita keluarkan zakatnya itu terjaga ibu. Karena salah satu juga pengertian zakat itu terjaga, menjaga harta orang-orang yang senantiasa mengeluarkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila. Jadi kita percaya kepada Allah, kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, apa itu? Kitab Zabur, kemudian kitab Injil, kitab Taurat, kemudian kitab Al-Quran. Tetapi seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diramu di dalam Al-Quran, dibenarkan, disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi dia masanya sudah tidak berlaku Pak. Beda kalau Al-Quran berlaku secara universal.
Jadi dia berlaku di dunia sampai di akhirat nanti berlaku. Berlaku di seluruh dunia kalau Al-Quran. Apa yang kita baca di Arab Saudi itu juga dibaca di sini kalau kita sholat. Tidak ada bedanya. Bahasanya sama, bahasa Arab. Tidak ada bedanya. Bahasanya di Jawa, bahasanya di Makassar. Bahasa Arab semua dipakai, Pak. Karena kalau kita pakai bahasa Indonesia, bukan aslinya itu Al-Quran. Karena definisi Al-Quran itu adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan berbahasa Arab secara mutawatir tertulis di dalam mushaf. Jadi tertulis di dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Siapa yang membacanya mendapat pahala. Apakah dia paham artinya atau tidak paham artinya? Kalau dia membaca Al-Quran dapat pahala, Pak. Beda dengan yang lain. Kalau hadis itu kita baca tidak dapat pahala kalau tidak diamalkan. Kalau Al-Quran tanpa diamalkan, ketika kita membacanya sudah dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sudah mengamalkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu adalah Al-Quran. Jadi sesudah kitab-kitab sebelumnya ada Al-Quran yang dimana Al-Quran ini sudah disempurnakan oleh Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran sendiri dikatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi sudah disempurnakan oleh Allah. Tidak boleh lagi kita mencari hukum-hukum selain daripada hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena sudah lengkap nih, Pak. Hukum apa yang mau kita cari? Sudah ada. Hukum yang berkaitan dengan warisan ada. Hukum yang berkaitan dengan potong tangan ada. Hukum yang berkaitan dengan dijera atau dicambuk 80 kali bagi orang yang pezina ada lengkap di dalam Al-Quran. Cuma kita tidak mau mengkaji itu lalu diterapkan di negara kita. Karena banyak orang takut kalau aturan-aturan Al-Quran diterapkan di Indonesia, Pak, banyak orang-orang yang ada di atas itu lebih dulu masuk lubangnya dan kena itu aturan. Makanya tidak jadi, Pak. Banyak profesor yang menentang karena mereka yang melanggar aturannya. Dia yang korupsi, Kak. Karena kita tidak korupsi. Apa yang kita mau dikorupsi? Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, misalnya kalau potong tangan misalnya diterapkan di Indonesia ini salah satu contoh. Kalau ini diterapkan di Indonesia untuk mengatasi korupsi, Pak, tidak ada orang korupsi. Satu kali dia dilakukan itu. Satu kali dia dilakukan, Pak. Begitu efektifnya ini aturan. Contoh. Misalnya saya, Ustaz Herman biasa korupsi misalnya 5 miliar. Sekarang ini tidak ada itu korupsi. 2 miliar, 300, tidak ada, Pak. 5 miliar ke atas. Misalnya diumumkan seorang ustaz korupsi 5 miliar namanya Ustaz Herman. Ini akan dijatuhkan hukuman Islam. Nanti siang hari di lapangan Karibosi diharapkan kepada seluruh umat Islam yang ada di Makassar supaya berkumpul seluruh manusia yang ada di situ. Supaya nanti pada saat selesai semua berkumpul orang, saya didatangkan, dipotong tangan saya misalnya. Sesuai dengan aturan perhitungan Islam. Jadi dipotong tanganku, selesai itu disuruh pulang, Pak. Nggak dipenjara orang. Disuruh pulang, ini menjadi ketakutan orang, Pak. Saya malu, misalnya kalau dipotong tanganku. Setiap ketemu Ustaz Herman dulu mantan koruptor. Pasti malu-malu, Pak. Orang yang melihat kita berpikir 1000 kali. Bahayanya kalau korupsi orang, dipotong tangannya. Nah, pada zaman Rasulullah SAW, hukum ini diterapkan oleh Rasulullah, Pak. Satu kali itu pernah ada pemotongan. Selain itu tidak pernah. Karena ini pembelajaran sangat baik ini.
Tetapi ini ditakuti Pak di Indonesia ketika diterapkan. Karena ini juga bukan kita hukum Islam diterapkan di Indonesia, tapi hukum Pancasila. Jadi itu tidak bisa diterapkan karena bukan kita negara demokrasi, bukan negara Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di selanjutnya orang-orang bertakwa itu allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dia harus percaya kepada hari akhir. Ya, kita nanti akan dihisab semua Pak. Semua manusia itu akan dihisab di hari akhir. Dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian kita satu-satu setiap satu orang itu ada timbangan namanya misam. Di situlah ditimbang kita punya amal. Lalu amal itu kalau amal tak bagus lalu kita terima dengan tangan kanan, maka kita insya Allah pasti masuk surga. Tapi kalau kita tidak menerimanya dengan tangan kiri kita, maka siap-siap dicuci dulu di neraka. Tetapi seluruh umat Islam yang sudah bersahadat pasti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dikasih singgah dulu Pak. Ya, dikasih singgah, dicuci dulu di neraka. Dibakar dulu. Ini yang masalah di sini. Kalau dia dikasih singgah, karena di dalam kitab itu dijelaskan kalau ada orang dikasih singgah di neraka, paling rendah itu neraka sisaannya ketika kita ujung kaki itu dikena dengan apinya neraka, seluruh tubuh tak meleleh seperti timah. Itu paling ringan Pak neraka. Itu hukumannya. Persoalannya itu yang kita harus takuti. Makanya kita harus hati-hati di dunia ini. Pertanggungjawaban nanti ada semua di hadapan Allah. Kenapa? Tidak ada yang lewat Pak. Karena setiap manusia yang ada di dunia ini itu ada pengikutnya, ada teroponnya Allah. Ada dua malaikat yang senantiasa mendampingi kita, yaitu malaikat rakib dan malaikat atid. Itu tidak pernah berhenti mencatat. Kalau amal baik kita lakukan maka dicatat oleh malaikat rakib. Kalau amal yang tidak baik, buruk, atib yang mencatat. Maka itulah komputer Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah juga adalah Maha melihat lagi Maha mengetahui. Jadi mulai dari hati kita. Saya di sini datang misalnya ceramah, Allah sudah tahu. Oh, Herman itu mau pergi ceramah di Nurul Dakwah. Tidak kalau manusia Pak. Kalau manusia istri saya, kalau tidak tanya mau kemana Pak? Saya bilang mau pergi ceramah. Tidak sempurna jawabanku, pasti nak tahu ceramah di mana. Karena manusia itu kan punya keterbatasan. Tidak tahu yang sesuatu yang gaib. Jadi harus jelas ceramah di mana mesti Nurul Dakwah. Itu lagi tidak tanya, tahu lagi di mana itu mesti Nurul Dakwah. Jalan Badak harus jelas. Tapi kalau Allah tidak, baru hati kita ada keinginan itu sudah ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sinilah landasan orang yang berdoa itu Pak, tidak ada membesarkan doanya. Karena Allah itu Maha mengetahui. Tidak perlu dibesar-besarkan, Allah juga Maha mendengar. Luar biasa pendengarannya Allah. Maha melihat lagi Maha mendengar. Beda kalau kita manusia ada tumi tuli dan sebagainya. Kalau Allah tidak tuli. Makanya biar pelan-pelan, bisik-bisik, itu sudah didengar Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapatkan Pak? Kalau kita mencapai yang namanya titik takwa di sisi Allah dengan syarat tadi, maka Allah katakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka ini berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan ketenteraman, akan dilindungi oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah bagi orang-orang yang senantiasa menjadi manusia yang bertakwa. Saya kira ini juga yang kita inginkan. Kita hidup di dunia ini menginginkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menolong kita, mau menyelamatkan kita. Maka syarat itulah kita harus jalankan. Semoga di dalam bulan suci Ramadan ini ketakwaan ini kita capai pada titik akhir bulan Ramadan dan kita bisa amalkan
dalam kehidupan keseharian kita di luar bulan suci Ramadan. Karena nanti dilihat apakah ada peningkatan ketakwaan kita setelah selesai Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira ini sebagai kesimpulan, mari kita selalu berdoa supaya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga ibadah puasa yang kita lakukan nantinya menjadi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Saya akhiri dengan nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.